kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, untuk berdoa kita persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Silakan kepada Dendi. Sebelumnya siap berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Bisa melihat Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, Bu. Aus Zakaria. Bella. Apa, Bu? Eni. Yuzaki. Ada yang belum dipanggil? Ya, sebelum kita pada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, Roy? Dampak perkembangan teknologi transportasi. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai materi ini, kita Ibu akan menunjukkan atau melihatkan tentang materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Berarti apa sih yang kalian harus bukan pelajari, tapi apa yang akan kalian capai. Nah, yang pertamanya di sini yaitu peserta didik mampu menjelaskan latar belakang terjadinya perang dingin. Nah, kemudian di sini yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak perang dingin dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan teknologi. Bagus sekali. Nah, berarti dari penjelasan ini kalian setelah belajar ini bukan harus bisa, tapi mampu. Ketika kalian ditanya, kalian bisa untuk menjawab. Oke, lihat di sini semuanya. Misalnya antara Uni Soviet dan Amerika Serikat mulai pada era perang dingin, di mana kedua negara bersaing untuk menjadi yang pertama dalam pencapaian luar angkasa. Misi antariksa pertama Uni Soviet adalah Sputnik 1, satelit pertama buatan manusia yang ikut diluncurkan ke orbit. Ini menjadi kejutan besar bagi Amerika Serikat yang saat itu terbang jauh dalam perlombaan luar angkasa. Uni Soviet berhasil mengirim manusia pertama luar angkasa dengan penerbangan Yuri Gagarin. Sudah waktunya. Terus sini. Dari hasil kalian lihat nonton tadi tentang apa sih? Satelit. Satelit. Kemudian ada lagi? Nuklir. Ada lagi? Oke, bagus sekali jawabannya dari kalian yang tadi. Pilihannya kan berbeda-beda. Ada yang bilang nuklir, ada yang bilang satelit. Nah, kalau kita lihat dari teknologi luar angkasa tadi. Nah, fungsinya, kalau kita lihat fungsinya alat itu sebagai apa? Untuk ngebom. Untuk ngebom. Ada lagi? Ya, apa? Alat penghancur jarak jauh. Luar biasa. Kalian lihat jawaban sebenarnya benar. Nah, apa sih kaitannya antara yang tadi yang akan kita pelajari? Nah, bahwa ada yang dikatakan nuklir segala macam itu kita akan membahas yang namanya perang dingin. Salah paham antara yang namanya perang dingin dan perang perang dingin di sini berarti merupakan pertarungan ideologi
ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni tanpa adanya serangan militer langsung. Nah, berarti mereka ini pertempurannya itu bukan senjata langsung, tetapi dengan apa tadi yang dikatakan adalah Nah, di sini ada dua penyebab. Yang pertama yaitu perbedaan pandang atau ideologi tentang pembagian wilayah. Nah, lihat di sini yang pertama yaitu Amerika Serikat menerapkan sistem demokrasi di negara-negara kekuasaannya. Kemudian sedangkan Uni Soviet di sini ingin menjadikan negara kekuasaannya sebagai negara komunis. Nah, kemudian dari segi keinginan berkuasa. Yang pertama yaitu dalam bidang politik, Amerika Serikat menerapkan strategi yang namanya containment policy. Sedangkan dalam bidang ekonomi di sini yaitu menerapkan yang namanya developing countries and Marshall Plan. Nah, untuk bidang politiknya Uni Soviet yaitu dengan melakukan pembangunan dengan metode bergilir. Sedangkan bidang ekonomi dengan programnya Carbon and Molotov Plan. Oke, di sini ada yang namanya dampak perang dingin. Nah, dampak perang dingin di sini ada 4 macam. Yang pertama ada di bidang politik, Nah, dari 4 bidang itulah yang akan kita bahas bersama-sama. Berarti kan rasa ingin tahunya bisa kalau misalnya jawab oh iya. Nah, di sini Kak Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, untuk materinya nanti di sini Ibu akan beritahu. Sekarang Ibu akan membagi kalian dulu. Bisa bagaimana dengan pemilihannya? Satu baris, per baris ada Bu. Per baris, oke, silakan. Kalian di sini namanya merdeka ya. Bebas. Oke, satu baris silakan. Kalau nama satu baris silakan membentuk kelompoknya. Sudah siap belum? Oke, kita mulai saja untuk 1, 2, 3-nya ya. Kelompok 1 yang tunjuk sebelah sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setuju? Ini berdasarkan dulu untuk pembagian materinya. Nah, untuk kelompok pertama di sini yaitu materinya adalah dampak perang dingin dalam bidang politik. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Untuk materi, silakan dari buku boleh, dari Google juga boleh. Boleh semua? Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Apabila ada kesulitan, silakan tanyakan materinya dari Ibu. Kalau materinya sedikit boleh dia dan mereka dari itu sebagai energi untuk ya, kalau ada yang kesulitan boleh bertanya sama Ibu. Atau boleh juga Ibu apa namanya bisa lihat. terserah aja Iya, buat yang menurut kalian variatifnya bagus ya. Oke, bagaimana semuanya sudah siap untuk berdiskusi? Sudah. Oke, kalau memang sudah siap untuk diskusi, sekarang Ibu tawarkan terlebih dahulu kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasilnya.
Mana Bu? Saja. Tandanya benar. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi tentang dampak perang ini dalam politik. Sebelumnya kami membacakan materi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tirta Lamba sebagai moderator dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Tirta sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Deddy Pramata sebagai reguler. Saya sebagai narasumber. Baik, untuk lebih jelasnya materi yang membacakan oleh pemateri. Aku nggak bela. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang dampak perang dingin dalam bidang politik. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang dampak perang dingin dalam bidang politik. Nah, terus ada dampak negatifnya, itu ada yang pertama, dibangunnya tembok Berlin di Baik, sekian dari pembacaan materi kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin pertanyaan juga ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakir dari kelompok 4. sampai ya. Ini bertanya tentang apakah yang dimaksud? Pelan-pelan, nomor nulis dulu. Apakah yang dimaksud dengan perekonomian kapitalis? Jawab. Ya. Bisa diem. Iya. Kamu bodoh amat. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zakir kelompok 4. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan Zakir, kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungannya. Ya, kurang paham. Ya, pas. Ya. Bila ada yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak perang dingin bidang ekonomi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak bidang ekonomi. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling memperebutkan pengaruhnya dengan menjadi pahlawan ekonomi, yaitu menjadi negara kreditur dengan memberikan bantuan pinjaman kepada negara-negara berkembang seperti Masakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Dari kelompok 1. Ya, kelompok kami Kak. Saya ingin bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tujuan negara adikuasa dalam perang dingin melakukan aksi pemberian bantuan ke negara-negara berkembang adalah agar negara-negara berkembang dapat masuk ke dalam salah satu blok barat dan blok timur. Ya, betul. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok ketiga. Baik, dampak bidang kegiatan yaitu Amerika Serikat bersama
Sekutu Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada setuju untuk membentuk persekutuan militer bersama NATO. Sekian presentasi dari kami. Jika ingin ada yang dipertanyakan, Jelaskan apa itu fakta, warsawa, dan NATO. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fakta warsawan merupakan perwujudan dan blok timur, sedangkan NATO dan negara-negara anggotanya mewakili blok barat. Oke. ada lagi yang ingin dipertanyakan. Ya, kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dampak perang dingin di bidang teknologi. Nih, di sini ada penjelasannya, yaitu dapat dikatakan perang dingin di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berpengaruh positif pada teknologi ruang angkasa yang mengalami perkembangan pesat, misalnya keberhasilan peluncuran satelit yang banyak manfaatnya bagi kehidupan di bumi, ditemukannya pesawat ulang-alik, roket, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang belum paham, kami buka sesi pertanyaan. Saya Ya, kembali dari kelompok 3 yang kedua. baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ananda dari kelompok 3. Ingin bertanya, selain dampak positif, apakah ada dampak negatif? Perhatian, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Memungkinkan adanya pertempuran senjata berbahaya karena teknologi ruang angkasa adanya yang membutuhkan nuklir sebagai pasokan energi untuk misi skala besar. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Jika ada yang berjelas, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan Pak tentang semuanya. Nah, dari kelompok ini tadi yang melakukan presentasi di sini ada yang belum jelas? Udah, Bu. Oke, ada temennya yang nanya apa sih? Perkenalkan, nama saya Rati dari kelompok 2. Bertanya apa dampak perang dingin bagi dunia? Oke, di sini dia belum jelas apa sih dampak dari perang dingin untuk dunia. Nah, sebenarnya di sini dampaknya yaitu adanya rasa kekhawatiran. Kalau kekhawatiran seperti apa di sini karena adanya tadi katakan nuklir. Nah, karena perang dingin ini tadi kan bukan di negara mereka tapi negara-negara lain itu. Nah, anak-anakku semua itu tadi sudah kalian presentasikan. Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan memberikan, sudah mulai gabung-gabung, akan memberikan tes untuk kalian. Silahkan dijawab. Kalau sudah paham, ya Bu.
Karena masing-masingnya kalian sudah mengerti tadi. Ya, pokoknya kalau bertanya dulu. Pertanyaannya tadi dan sekarang. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, yang selesai boleh dikumpulkan. Sekalian mengumpulkan dari hasil diskusinya tadi. Ibu. Sangat luar biasa ya ternyata pemahamannya. Alhamdulillah. Silakan sekarang dikumpulkan. Iya. Kalau sudah selesai semua, jadi kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu di sini bahwa di sini dikatakan bahwa perang dingin merupakan perang kekuatan antara dua negara yaitu Amerika dan Uni Soviet yang membawa dampak tadi dalam bidang politik, ekonomi, Nah, dari kemajuan sains itu sendiri yaitu di sini dengan adanya kemajuan tersebut semua negara itu jadi berlomba-lomba untuk menjadi negara yang perkembangan teknologinya yang luar biasa. Nah, anak-anakku semua untuk pesan moral hari ini yaitu bahwa di sini teruslah untuk belajar. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kalian belum tahu. Nah, hari ini kalian tahu bahwa ada yang namanya perang dingin. Nah, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya yaitu di sini silakan kalian baca-baca dulu materi tentang gerakan non-blok. Ya, gerakan non-blok. Oke, silakan ditulis dulu gerakan non-blok biar tidak lupa.